Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Udah sehat-sehat semua? Cuma pendeta Primata bangka ini. Paling menurut apa pendeta Primata itu? Kaki depa itu sebagai nyadar saudara ya. Saya alergi obat. Jadi kalau saya minum obat, ini mata bangka. Kemarin tadi malam tapi gigi menuju. Jadi kalau ditanya minum pasti masih menuju sampai pagi ini. Padahal orang di gereja ada dokter gigi. Mar begitu kalau gigi so hilang dari sakit, hilang niat di dokter. Nanti kalau dia semua menuju baru ke dokter saudara ya. Jadi kita minumlah obat anti nyeri dan bangkalah mata saya. Ya, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga ini mata bangka ini kon dompet le iko bangka saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ulangan ini saudara-saudara saya jelaskan kembali ya. Kitab Ulangan ini dalam bahasa Inggris ini disebut Deuteronomy. Dan kata ini adalah adaptasi dari kata Yunani Deuteronomos. Dua kata di situ, Deutros dan Nomos. Deutros artinya yang kedua dan Nomos artinya hukum. Jadi Deuteronomos ini adalah hukum yang kedua. Artinya hukum yang kedua. Tetapi saudara-saudara, kitab Ulangan atau Deuteronomos ini, hukum yang kedua ini bukanlah pemberian hukum baru kepada umat Israel, melainkan mengulang lagi hukum Taurat atau firman yang pernah dinyatakan oleh Musa sebelumnya. Makanya saudara-saudara, ini harus disampaikan kembali kepada umat Israel. Mungkin jadi pertanyaan kepada kita, kenapa harus diulang? Karena kalau kita baca kitab Ulangan ini sudah disampaikan dalam kitab Keluaran. Tapi kenapa mesti ada kitab Ulangan? Kenapa ini harus diulang saudara? Mungkin ini jadi pertanyaan bagi kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertama, generasi yang pertama yang keluar dari Mesir. Ya, jadi orang-orang yang keluar dari Mesir ini, saudara-saudara, mereka yang mendengar hukum Taurat di Gunung Sinai, itu semua sudah mati. Jadi orang yang pertama ini yang dengar ini hukum Taurat, ini firman, ini orang sudah mati, saudara. Semua sudah mati kecuali dua orang, Yosua dan Kaleb. Lain daripada itu mati semua orang. Nah, yang sisa adalah mereka yang lahir di padang gurun, yang disebut dengan generasi baru atau generasi kedua. Dan mereka inilah, generasi baru inilah, generasi kedua inilah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Karena tuh generasi pertama semua mati. Makanya karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, generasi baru ini akan berhadapan dengan banyak bangsa. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka adalah satu bangsa di antara banyak bangsa, saudara. Dan di mana ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ini bukan lahan kosong. Ya, ini bukan tanah kosong. Ini tanah Kanaan, di situ ada bangsa Kanaan, saudara. Ada bangsa-bangsa di situ yang harus dihadapi oleh umat Israel. Sehingga saudara-saudara, mereka akan masuk ke tanah perjanjian ini, di mana orang-orang di situ memiliki pola hidup yang berbeda-beda. Ya, bahkan mereka ini menyembah Allah yang berbeda dari orang Israel. Mereka menyembah dewa, saudara. Bangsa Kanaan tidak mengenal siapa Allah Israel. Sehingga mereka, umat Israel, generasi baru ini, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka perlu tahu bagaimana mereka harus hidup. Ya, mereka perlu tahu siapa Allah mereka. Makanya saudara-saudara,
Musa mengingatkan kembali, mengulang ini hukum Taurat ini dengan nilai-nilai moral yang ada, supaya ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka tahu bagaimana mereka harus hidup, saudara. Mereka tahu siapa Allah mereka. Mereka tahu siapa yang harus mereka sembah ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, di mana tanah Kanaan itu adalah tanah yang dipenuhi dengan berkat, yaitu kelimpahan susu dan madu. Itu susu dan madu itu simbol berkat, saudara-saudara. Ya, ini berkat yang akan Tuhan berikan. Karena saudara-saudara jangan sampai kalau mereka sudah diberkati, akhirnya mereka lupa pada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, sama dengan orang tuh, kadang orang kalau sudah diberkati, kadang orang jangan lupa pada Tuhan. Ya, kalau semua tanah saudara, Tuhan kadang lupa sampai kasih naik pada orang. Ini yang Tuhan ingatkan kepada umat Israel, supaya ketika kalian menikmati berkatnya, tidak lupa siapa yang kasih itu berkat. Ya, karena orang merasa bangga diri dengan kelimpahan yang Tuhan kasih. Oh, ini karena orang. Oh, karena Tuhan. Ini yang Musa kasih ingat, saudara-saudara. Ya, makanya Musa mengingatkan orang Israel, mengulang kembali firman ini. Sebab Tuhan memilih bangsa ini. Saudara, orang mesti tahu ya, bangsa Israel dipilih Tuhan bukan karena bangsa ini so ada. Misalnya Kanaan, Edom, ya, ini dipilih Tuhan. Oh, dari semua ini Tuhan pilih Israel. Bukan. Jadi bangsa Israel ini awalnya belum ada. Belum ada, saudara. Tapi kalau orang baca di ayat 15, firman Tuhan bilang begini di ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel ini dipilih karena Tuhan terpikat kepada nenek moyang mereka. Siapa mereka, saudara-saudara? Ya, siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Itu nenek moyang orang Israel, saudara-saudara. Orang tahu bagaimana perjalanan Abraham dipanggil, ya, keluar dari tempat, dari zona nyamannya, dipanggil Tuhan. Karena Alkitab bilang Tuhan terpikat kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, sampai dari keturunan-keturunan dikasihi Tuhan. Akhirnya mereka ini dipilih karena awalnya Tuhan terpikat kepada nenek moyang mereka. Terpikat, tahu saudara apa terpikat? Terpikat apa? Tertarik, jatuh cinta. Kalau ada yang masih belum kawin tuh, terpikat pak nona, misalnya nona putih-putih, pirang misalnya begitu, saudara ya, terpikat dari hati, menyukai. Itu terpikat. Jadi Tuhan ini terpikat dengan nenek moyang bangsa Israel. Dari mereka inilah sampai keturunan mereka dikasihi Tuhan, sehingga mereka menjadi satu bangsa. Ya, yang dimana awalnya Alkitab mencatat di ayat 22, saudara-saudara, toh dikatakan ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Jadi awalnya cuma 70 orang, toh itu Yakub keturunan, saudara, semua kan dapat angkot ke Mesir. Karena Yusuf jadi perdana menteri, semua pergi di Mesir. Pada akhirnya dorang jadi babu di sana waktu Yusuf mati, saudara. Ya, mereka jadi sangat banyak. Itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Yang datang ke Mesir 70 orang. Yang keluar tahu berapa, saudara? Yang keluar dari Mesir berapa? Sekitar 2 jutaan keluar dari Mesir. Wow. Orang Getsemani berapa, saudara?
Perjamuan perjamuan 2000 nyanda 1.700 1.500 mana yang 1.700 1.500 tengah 1.000 lebih siang kemana tuh lain padahal terdata berapa 4.000 tuh orang kan Getsemani 4.000 2 jutaan berapa persen itu dari bangsa Israel saudara ya ini bangsa Israel keluar sekitar 2 jutaan banyak saudara dan ini yang keluar ini yang akan masuk ke tanah Kanaan ini luar biasa mereka beranak cucu di padang gurun memang luar biasa saudara sehingga itu tadi apa yang harus dilakukan oleh orang Israel bagaimana mereka harus hidup ketika mereka ada di tanah Kanaan tanah yang diberkati saudara bayangkan itu perjalanan umat Israel 40 tahun di padang gurun mereka akan masuk ke tanah yang diberkati ini kalau sama dengan orang kalau menanti sesuatu sunyak sabar gitu dan saudara tuh menanti berkat tuh sunyak sabar ini mau cair gitu seperti itu saudara ini menanti ini mau pergi masuk tanah berkat tapi Musa mengingatkan apa yang harus dikerjakan oleh orang Israel pertama saudara Musa mengingatkan takut akan Tuhan. Kalau orang baca Ulangan selalu Musa bilang takut akan Tuhan Allahmu, takut Tuhan karena kau tahu bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan itu Abraham, itu Ishak, itu Yakub, dorang taat-taat ke Tuhan. Memang di DP keturunan ini memang hebat saudara ya. Baile karena dompe nenek moyang Tuhan sampai sayang pada orang biar dorang tegar tengkuk. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang ini jadilah nenek moyang yang taat dan setia supaya orang keturunan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan dia ingat doa DP mama lagi sekali beribadah, DP mama setia dengan Tuhan, DP mama kalau melayani Tuhan, mantap. Tuhan dia ingat saudara. Makanya saya selalu bilang, kenapa Salomo itu diberkati? Bukan karena Salomo, tapi Tuhan dia ingat pada Daud. Makanya Salomo itu diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita jadi orang tua yang taat dan setia supaya anak-anak kita Tuhan berkati saudara. Anak-anak kita akan diberkati, anak cucu cicit akan diberkati kalau Tuhan jadi orang tua yang taat dan setia. Ini firman ya. Karena DP nenek moyang, DP keturunan Tuhan berkati saudara. Kalau hari ini Tuhan jadi orang tua yang setia, percaya keturunan kita, anak-anak cucu kita pasti akan Tuhan berkati. Amin saudara. Makanya pertama takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, hidup menurut arahnya saudara. Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah tahu takut Tuhan, dia so hidup menurut DP kehendak, betul atau nyanda? Itu kalau orang sudah tahu takut Tuhan, dia so hidup menurut DP mau. Saudara tahu takut Tuhan itu seperti apa? Takut akan Tuhan bukan sama dengan takut Pontianak, saudara. Ya, Pontianak air atau Pontianak ada tuh. Aku takut setan begitu, saudara. Kita lihat manusia penakut, saudara. Yang barani suruh bikin gelap-gelap, takut, saudara. Ya, tapi takut akan Tuhan bukan takut begitu. Ya, Marta dengar Pontianak takut laki-laki kata saudara. Mar sekarang maksudnya ada kan tuh begitu kan Pontianak. Tadi dengar sekarang cuma ada songkok saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dunia so canggih ini kok masih ada orang basongkok sungguh mati saudara. Ya, mau talingkar di kabel dia yang terbang. Cek entah pena tua betul. Pacapal ya saudara. Pas di udara pedapan tahu satu di pendeta. Martola saya mati mau angka berat saudara. Jadi lihat juga yang tulang langsing nyandak ketua. Saya dulu saudara lihat kok setegang semua ini saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan artinya apa? Kita segan. Takut akan Tuhan, kita hormat kepada Tuhan. Hormat sehormat-hormatnya. Itu takut akan Tuhan, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Itu orang kalau takut Tuhan, saudara. Situ sama dengan anak kalau takut
Tadi kita suruh baca Alkitab yang bapak-bapak. Karena kita mau dengar, ini bapak-bapak yang hadir ini banyak atau sedikit saudara ya. Marta dengar tadi banyak yang hadir. Saudara-saudara, Alkitab bilang dalam Mazmur, kalau saya tidak salah Mazmur 138, berkat atas rumah tangga. Di situ ayat 4 bilang apa? Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pak, bapak-bapak, ya nyawa ya. Dapat tahu ini kalau mau itu aja panggil Pak, tanya ya dapat tahu ini saudara ya. Ya, bapak-bapak, nah begitu ya kalau ibu panggil di rumah ya, Pak, ya mai tua, ya sayang, begitu Pak. Bapak-bapak, jangan panggil sayang kita jangan. Cuma forma tua yang di rumah saudara ya, yang salah panggil. Itu saya cerita tuh opa, ini mesra sekali Pak Oma, nih baby, beb, ya cinta, polo, sayang. Cucu bilang, opa mesra sekali Pak Oma kurang ada beb, kalau anak muda lah sayang, polo, akan teh, akan kopi. Kondepe opa bilang, diam cucu, opa suruh Pak Oma penama, saudara ya. Jadi kurang panggil sayang, polo, ya. Baik, kurang panggil sayang dulu, pamai tua penama siapa saudara. Kita pimpin remaja kemarin, kita bilang, mau tahu siapa mau penatua? Ada tuh adik satu, siapa penatua penama? Dia bilang, siapa tuh pendeta? Lu dinintau, saudara, bahaya ini. Ya, penatua dinintau. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ternyata kunci berkat itu ada pada laki-laki. Ya, laki-laki yang takut Tuhan akan diberkati hidupnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya akan diberkati. Jadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada sini laki-laki yang takut Tuhan, boleh angkat tangan. Kita maju dan foto bersama, saudara. Ya, ada. Ada yang takut Tuhan ini. Ya, takut Tuhan malu angkat tangan gitu. Dari berpikir takut Tuhan ternyata kita ini. Ya, banyak bapak-bapak sekarang yang takut dengan dosa, saudara. Ya, bukan jadi kepala keluarga yang takut Tuhan, tapi jadi kepala keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Makanya bagaimana mau diberkati? Hari-hari di meja judi, saudara. Ya, apa di meja judi? Kocok. Ya, main judi. Ada sini yang main judi? Angkat tangan. Ya, jangan saudara. Ya, kalau main judi apa? Habis doi. Susah keluarga. Ya, jangan sekali-sekali orang terperangkap dengan barang satu dia. Kalau kita takut Tuhan, orang jangan hari-hari pegang botol. Botol apa? Itu dia saudara. Ada sini masih yang pegang botol? Nyanda pendeta pegang galon sekarang. So bukan botol, saudara ya. Ini saudara, kalau musim panas kok boleh kan sedikit dan itu makanya dia nama cap tikus. Karena dia ukuran memang tikus kecil. Tikus kecil ini bukan tikus besar, saudara ya. Makanya dia nama cap tikus. Mas sekarang so bukan cap tikus, so cap gajah. Karena apa So satu ceret saudara, itu so bukan kasih panas itu saudara. Memang kasih tabakar. Makanya apa? Itu tuh ibarat kombapa, kombapa gereja, umat maha Tuhan. Nyatakanlah percayamu di tengah dunia, bina rumah tangga yang bahagia. Kata kacau pulang saudara. Nyak mau kacau bagaimana ya? Cap gajah dong bisa kasih keluar di kombapa saudara. Ya, ini bahaya ini. Kemarin ada yang di kolom-kolom kan, amin. Takut dong bilang amin. Ya, jangan saudara, jangan turun kok pegang-pegang botol.
diberkati. Ya, apa le? Kan pernah pegang-pegang ayam. Ayam apa? Ayam menyambung, saudara. Ya, ini ayam ini kalau piara konjual puji Tuhan, dapat doi. Mar kalau menyambung, saudara, habis doi. Ya, makanya bapak-bapak bersyukur hari Minggu begini ada di gereja. Amin. Bukan ada di kandang ayam, saudara. Banyak yang ada di kandang ayam menyambung, ya. Makanya habis ini kalau ada ibadah kombapa, di rayon, di kolong pigi, kalau dong panggil menyambung bilang enyala iblis. Amin. Kurang kuat DP amin, saudara. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kok apa dan kamu pegang? Peganglah firman. Pegang Alkitab, saudara-saudara. Pergi di kolom, bawa tuh Alkitab. Pergi di rayon, bawa tuh Alkitab. Ini pegangan kita dalam kehidupan sebagai orang percaya. Supaya hidupmu diberkati, hiduplah takut akan Tuhan. DP kunci di firman, saudara-saudara. Bapak-bapak, mau keluargamu diberkati? Mau? Kunci ada di kepala. Karena kepala itu sumber. Jadi berkat itu dari kepala baru turun ke bawah. Yang ada berkat dari telapak kaki kau naik ke atas, saudara. Nggak ada. Makanya Mazmur bilang ke janggut, dari kepala turun ke janggut, baru terus ke bawah. Itu berkat. Kalau air mengalir yang ada dari bawah ke atas, tetap dari atas dia mengalir ke bawah, saudara. Berkat itu dari seorang kepala keluarga. Makanya jadilah kepala keluarga yang takut Tuhan, supaya hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau hari ini orang belum jadi takut Tuhan, hari ini kesempatan orang bertobat, hidup takut akan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Kedua, saudara, firman Tuhan bilang mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Ibu-ibu mengasihi Tuhan, amin. Biar nganda doi masih mengasihi Tuhan. Langsung tadi P, amin. P kedua, amin. Lupakan dulu, saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan pekasih patorang itu konsisten. Martoran pekasih pat Tuhan. Kemarin di kolom tadi bilang musiman. Ya, ada pemusim. Kalau musim bagus lah tong pekasih. Mal kalau lebih musim yang bagus, oh mama, ya ada saat dimana tong pekasih menggebu-gebu, tapi ada saat kendor tong pekasih ke Tuhan, saudara. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kepada kita, kasihilah Tuhanmu, beribadah kepadanya, ya ibadah, jangan malas. Saya senang hari ini waktu menyanyi tadi, sekarang cukup tanpa duduk di tengah dong pindah di kiri kanan, saudara. Memang mantap, ya. Banyak sekali ini yang menyanyi. Tepuk tangan dulu untuk yang menyanyi hari ini, saudara. Begitu kok kau datang menyanyi. Jangan berdiri kemari dua orang, saudara. Ya, kok berdiri versusnya ada, saudara. Jadi kita perhatikan mana versus ini tadi. Beraninya ada, ada yang punya, ya. Ya, mari puji Tuhan, memang mantap ini pelayan Tuhan ini ya, yang hadir hari ini. Bahkan tadi ada yang masuk di kolom 42. Kita lihat tuh kolom 40 dia sampai serong begini, saudara. Untuk tambah 3 orang tadi memang luar biasa, mantap ya. Lebih banyak tuh kolom 42. Begitu kalau dia datang menyanyi, Pak Tuhan menyanyi, saudara. Datang beribadah, jangan malas. Kenapa? Karena orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Orang kalau dia datang cari Tuhan, Tuhan memberkati. Percaya jo, saudara. Ini firman. Daud bilang kalau datang cari Tuhan, orangnya akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa mesti backing ini? Ayat selanjutnya bilang apa? Supaya baik keadaanmu. Ternyata takut Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan for Tuhan. Tuh baca, saudara, bukan for Tuhan. Alkitab bilang apa? Di ayatnya yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ternyata itu for orang. Kalau orang bikin itu baik tumpi keadaan, saudara.
Ada yang DP keadaan mau tidak baik-baik saja, saudara. Pasti semua mau keadaannya baik. Maka ikutilah firman Tuhan ini supaya baik keadaanmu. Luar biasa, saudara. Kedua, dari tadi kedua terus ini, saudara ya. Pendeta ini udah 10 ini, saudara ya. Tenang, sedikit lah, semua amin, saudara ya. Kedua, sunatlah hatimu. Alkitab bilang ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Apa? Bangsa yang keras kepala batu. Ada sini anak-anak kepala batu, ada, angkat tangan. Mana yang tuh kepala batu, mana pendeta mau tumpang tangan, saudara. Oh, semua dengar-dengaran berarti kan? Amin, adik-adik. Puji Tuhan ya. Jangan jawab kabal sampai bangsa Israel nih. Amin. Iya, mesti jadi anak dengar-dengaran. Sunatlah hatimu. Sunat hati. Orang ada sunat. Karena suganti dalam perjanjian baru, suganti dengan baptis. Ya. Tapi tong tahu sunat itu apa, saudara? Apa tuh sunat? Iyo, bersihkan apa? Potong. Iyo, potong, kasih bersih. Jadi orang disuruh oleh firman sunat hati, potong, memotong apa? Keinginan dunia ini, keinginan daging, itu tuh sunat hati. Potong tuh keinginan duniawi, tinggalkan tuh keinginan daging. Ini yang Musa ada suruh ke bangsa Israel. Saudara, kong ini Musa ada bilang ini, ya sama itu orang bilang kong iyo, ada yang lewat, ada yang termasuk. Ini bangsa Israel ini mesti backing ini sunat hati ini. Baru dong masuk ke tanah Kanaan, saudara. Jadi saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau orang ada amarah, orang ada dendam, orang ada kebencian, sunat hatimu, potong itu, amin. Kasih bersih, kasih keluar. Itu marah, itu dendam, itu kebencian, cek. Kita ada dendam pas apa ini, saudara ya? Cek, kita ada marah pas apa? Ya, kita ada nafsu pas apa, saudara? Cek, saudara. Jangan orang jadi orang-orang yang hidup dalam kemunafikan. Mari, orang bersihkan, potong, sunat hati kita. Ya, kalau sebentar keluar dari sini kong itu orang tong nafsu kok dapat bilang pada dia shalom, selamat hari Minggu kong pegang tangan. Amin. Amin. Iyo begitu kuat. Nih pulang misalnya dengan Birman yang Togor, pulang mari tong bilang shalom, kong pegang tangan. Amin, saudara. Ya, sunat hati yang ketiga, saudara, tunjukkan kasihmu pada orang lain. Itu ada di ayat yang ke-19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Bayangkan, orang asing kalau tunjukkan kasih pas saudara itu biasa. Betul, pak keponakan, pak anak pas saudara, pak kakak anak, itu biasa, saudara. Tapi tunjukkan kasihmu kepada orang asing, kepada orang lain. So takut Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, so sunat tuh hati. Mar kalau konculu nyang guna, saudara, ya, nyang guna, ya. Puji Tuhan, di jemaat Getsemani banyak orang baik-baik. Makanya orang pendeta-pendeta kalau pelayanan, makanya lebih hari lebih kurus, lebih hari lebih naik badan, saudara. Karena orang-orang Getsemani DP kasih, mantap. Mantap betul. Kalau mau makan begitu, pendeta mari, pendeta lebih dulu. Makanya pendeta lebih dulu bangkang, saudara. Pendeta lebih dulu terus pendeta, saudara. Saya bilang ini lebih dulu, ini lebih dulu mau ke surga ini. Ya, puji Tuhan. Makanya firman ini kasih ingat orang, tunjukkan itu apa, kasih lihat. Ya, jangan cuma kasih lihat HP baru, saudara. Ya, jangan cuma kasih lihat tas baru. Jangan cuma kasih tunjung kuteks baru, saudara. Ada orang dari kuteks ganti-ganti. Hari Senin dia merah, hari Selasa dia merah muda, hari Rabu dia biru, saudara. Hari Kamis dia putih, hari Jumat dia hitam, saudara.
Ada orang ganti-ganti buku teks ya. Tapi bilang nggak lala dia ini kurang ganti-ganti buku teks. Mar ada begitu saudara. Mar begitu tuh ganti-ganti buku teks, banyak bapak-bapak suka itu begitu saudara. Ya, dong ni mau tuh ibu-ibu jarang santang di rumah. Dong suka tuh ganti-ganti buku teks. Padahal tuh ganti-ganti buku teks itu tuh bikin mati lapar saudara. Ya. Berbanyak itu bapak-bapak ya tergoda dengan tuh perempuan-perempuan tuh kuku-kuku nail art saudara, tuh kuku-kuku palsu dan tuh pirang-pirang putih-putih saudara. Padahal saudara itu tuh bikin mati lapar saudara. Oh dong karena urus-urus kuku, kira dong orang santang, ada dong orang santang saudara. Padahal tuh mai tua di rumah tuh pokoknya gedi santang apa le, poki-poki santang apa le. Ikan garang santang, aduh lapar dorang dengar saudara ya. So itu mai tua itu tuh setia kontorannya mau nahutung kapuna saudara. Makanya jaga baik-baik tuh mai tua di rumah kan dorang setia ramah santang. Amin. Iyo dengar baik-baik bapak-bapak ya. Tunjukkan kasihmu kepada sesama. Jadi bukan cuma mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama, vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan, tapi juga dinyatakan dengan mengasihi sesama. Torang baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku topang, baku-baku bantu. Tunjukkan kasihmu artinya tunjukkan kebaikan hatimu. Ya, tunjukkan, kasih dia. Kalau orang ini baik-baik, kasih dia. Kalau orang ini pangsayang orang, saudara, kasih dia. Itu kasih tunjung. Kalau orang boleh bantu, mantong bantu. Itu orang menunjukkan tompe kasih, tompe kebaikan kepada orang lain. Sebab apa? Dialah pokok puji-pujian. Tompe tema, dialah pokok puji-pujian. Apa yang kita lakukan ini Allah dimuliakan, saudara. Allah dipuji. Karena memuji Tuhan bukan hanya menyanyi. Sekalipun menyanyi itu juga penting, menyanyi rohani itu penting, saudara. Ya, menyanyi di gereja itu penting. Mar sekarang sini mau menyanyi, ada yang mau kor, saudara. Ya, tadi rame orang di rame orang di konsistori, saudara. Nyapa apa? Ya, mar jangan sampai nyak menyanyi sini mau kor, misal tadi acara bagoyang. Bunda Yeti sampai bawah, Bunda Yeti sampai bawah. Memang kita langsung mau komen. Kok apalagi itu pelayan khusus, awas. Taso bilang dari mimbar ini, saudara ya. Ya, makanya jangan posting yang kita lihat, saudara. Ya, kalau coba goyang sih yang dia posting, apalagi pelayan Tuhan mereka goyang sampai di bawah, oh Tuhan, banyak melintuang. Memang Taso bilang semoga melintuang, saudara. Itu kadang-kadang tong sun tahu malu, saudara. Orang dengan ini, dengan stola, saudara. Ikan tong sun tahu malu jaga post di medsos, saudara. Jangan sadar diri. Bukan cuma Persus, Spanyol itu orang Kristen, orang percaya. Itu ibu-ibu, ngoyang-ngoyang sampai pantat, saudara. Entah malu dulu deh. Ini jaga pakai malu sedikit. Amin. Iyo. Saudara, kalau orang goyang pantat begitu, goyang-goyang begitu, kita mau tanya, itu pujian for Tuhan? Kita mau tanya, pujian for Tuhan itu? Tak suka dari itu datang, pak apa dia? Waduh, bayangkan, ada, saya lihat, Persus, saudara. Oh Tuhan, mar bukan di Getsemani, nyanda. Makanya kalau kita belum komen, berarti kita belum dapat lihat, saudara. Mar jangan sampai kita dapat lihat betul, kita sumpah kita wibawa rohani sebagai pendeta jemaat Getsemani, mar didir, saudara. Ya, biar dia meni umar yang tingkas togor. Amin, saudara. Mau bilang apa ini, saudara? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita betul-betul jadi orang percaya yang setia kepada Tuhan. Kita membawa diri kita supaya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lewat orang Tuhan dipermalukan, tapi betul-betul kita membawa kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kadang-kadang jageli kita jalian, saudara. Yang betul ini, saudara yang diberkati Tuhan, tujuan kita bukan dunia, tapi sorga.
janji Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini menguatkan kita, memberkati, tapi juga menegur kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.